Teman-teman ada teman-teman satu untuk melakukan simulasi seperti apa yang akan terjadi di lapangan, supaya dari simulasi itu kita bisa melihat apa yang kita harapkan dengan apa yang di lapangan. Simulasi pemutihan pajak kendaraan bermotor di lingkungan kantor Gubernur Provinsi Papua. Dengan kondisi portal yang saya laksanakan peneguran kepada pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi dua kriteria, yaitu yang pajaknya belum bayar dan menggunakan atau memakai pelabuhan Papua. Jadi sebentar kita akan simulasi kalau memberikan teguran secara lisan atau pemberitahuan secara lisan dan teguran secara lisan, dan juga memberikan contoh pemberitahuan secara tertulis. Kita sudah siapkan persiapan simulasi. Contoh pemberitahuannya seperti ini. Jadi pemberitahuan ini ketika kita tidak mendapatkan sopirnya, kendaraan-kendaraannya, kita bisa taruh di wajah kendaraan seperti di wajah. Contoh teguran kayak gitu juga kita bisa lihat di depan Polda. Di depan Polda juga sudah menggunakan, rupanya di depan Polda itu dilarang parkir, tidak boleh parkir. Jadi ketika kita parkir di situ juga mendapat teguran secara tertulis. Nah, itu mungkin kita bisa laksanakan saat ini, ya, sambil menyampaikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melunasi pajaknya. Jadi perlu diketahui, kita sudah menyampaikan surat edaran, Pak Sekda sudah menyampaikan surat edaran kepada setiap pengguna APD bahwa nanti setelah libur Lebaran setiap hari Senin itu ada mobil samsat keliling yang akan pelayanan di sini setiap hari Senin. Ini aja yang mohon petunjuk Pak Jerry, mobilnya nanti baiknya di mana supaya aksesnya mudah, kemudian teman-teman di mobil ini bisa mendapat akses listrik juga, supaya bisa pelayanannya sampai jam 2. Kenapa pertanyaannya kenapa sampai jam 2 tidak sampai jam 3 jam kantor? Karena teman-teman ini ketika ada penerimaan mereka harus menyetorkan ke kas daerah, dan untuk penyetoran di Samsat Jayapura itu penyetorannya di PPD cabang AB Jayapura. Dari jam 2 dia ada stop, dia harus kembali ke Samsat Jayapura untuk menyiapkan penyetorannya, dan secara akumulatif penerimaan di Samsat Jayapura disetorkan langsung ke Papua di cabang AB Jayapura. Itu alasan kenapa sampai jam 2. Seandainya kalau ada pertanyaan, kenapa pelayanannya sampai jam 2? Dapat saya sampaikan mungkin dari Pak. Jadi ada hal yang silakan Pak. Iya, dan Polda ya, tadi arahannya sudah disampaikan oleh Pak Ardi. Arahan dari Komandan Satpol PP hari ini bertugas untuk melayani simulasi pemutihan pajak. Dalam arti kita memberikan teman-teman Bapeda. Sudah hampir 1 bulan kita bersama-sama Bapeda kita melaksanakan tugas di lapangan. Dan ini satu program pemerintah yang harus kita kerjakan. Tadi hal teknis sudah disampaikan oleh Pak Ardi, kemudian saya minta untuk teman-teman Pol PP sesuai dengan jadwal yang saya sudah buat. Nanti jadwalnya nanti saya akan kasih Ibu pengawas, Ibu Ana, terima kasih sudah hadir. Nanti tolong mengawasi anggota. Jadi ada 2 regu. Jadi di sini 2.000, di sana 2.000. Jadi hari ini di sana 1.001, di sana 1.001. Besoknya regu 1 istirahat, regu 2. Jadi ada punya waktu istirahat. Saya minta untuk teman-teman harus bertanggung jawab. Ya, bisa siap? Ya. Saya tidak mau saya datang, saya tanya sama Ibu Ana. Tim Pol PP hari ini bersiap-siap untuk membackup kegiatan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua untuk melakukan sosialisasi tentang
pemutihan kendaraan. Jangan tambahkan sedikit. Jadi ketika kita bisa melihat kendaraan dari pelaku. Masa pelat atau masa SMK-nya 5 tahun kan pelat, dan tentu pajaknya. Dengan kondisi portal yang kayak gini dan tidak memungkinkan untuk kita menahan kendaraan, maka itu akan antara mengecek dengan mengecek aplikasi dengan alur kendaraannya itu pasti kendaraan itu akan lewat. Nah, ketika kendaraan itu lewat, kemudian dari kita dapatkan informasi bahwa kendaraan tersebut pajaknya mati, maka yang kita lakukan adalah memberitahukan yang bersangkutan. Nah, itu ini di Pak Yadi, barangkali nanti yang sudah terlanjur parkir kayak begini, itu bukan menjadi kegagalan teman-teman untuk mendeteksi, tidak, karena kondisi. Jadi yang bisa kita lakukan ya lakukan pengecekan. Kalau misalnya dia laporan pelaksananya ke Pasekda, supaya Pasekda juga tahu bahwa masih banyak atau sudah berkurang atau sudah tidak ada, itu tergantung situasi di lapangan Pasekda tahu, supaya lalu memberikan arahan seperti apa. Apakah kita meningkatkan daya teguran kita dari yang hanya tempel peringatan ini, kita pakai stiker. Kalau stiker kita sudah siapkan, stiker belum lunas pajak sudah ada, tinggal kalau kapan pimpinan mengizinkan kita mengoperasikannya, itu meningkatkan tingkat teguran kita ke stiker, kita tempel stiker, sudah siap kita laksanakan. Mungkin itu Pak Jerry, kalau ada hal-hal yang disampaikan. Iya, umum dan admin ada bersama-sama dengan sehingga dan tim. Nanti untuk kawasan ini tanggung jawab Panesken. Kemarin kan berkomunikasi untuk lokasi nanti kalau cari tempat yang dari arahan Panesken di bawah nanti lihat kalau lihat daerah sini untuk akses itu nanti kami siapkan kalau lain kita masukkan coba pendekatan harus ya atau Pak Yadi tadi pendekatannya tapi harus ada ketegasan dalam tegas tapi humanis ya. Itu saja Mas. Terima kasih. Kira demikian Pak. Kita bisa bubar, kemudian nanti kita ke depan pos untuk kita laksanakan. Demikian tadi arahan singkat dari tim Bapenda terkait simulasi pemutihan kendaraan bermotor di sekitar lingkungan kantor Gubernur Papua. Jadi hari ini kita kegiatan menjelang libur Lebaran ini ada kegiatan simulasi pemutihan kendaraan bermotor oleh Bapenda Provinsi Papua. Ini Bapenda Provinsi Papua melakukan simulasi, contoh simulasi kendaraan yang masuk ke halaman kantor. Ini contoh simulasi ya, kita simulasi saja dulu. DZ Oke. Jadi kegiatan hari ini Bapenda Provinsi Papua di backup oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua untuk melakukan kegiatan simulasi kendaraan yang masuk keluar ya di halaman kantor Gubernur Papua. Mungkin tadi ada sedikit kesalahan narasi mungkin terkait pemutihan kah
Tapi nanti kita lihat informasi yang jelas sebentar. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian narasi, tolong di komen untuk teman-teman yang bergerak di dokumentasi khususnya di Bapenda ya. Bapenda Provinsi Papua, nanti tolong di komentar kalau ada kesalahan penyampaian narasinya. Jadi teman-teman dari Polpeca siap-siap dulu. Kita simulasi dulu ya. Roda 4, kita tes di roda 2. Nah, pajak ya. Nah ini, jadi ada simulasi, terus nanti dicek tentang dia punya pajak, nanti dicek langsung pakai sistem aplikasi semua ini, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi setiap kendaraan yang masuk di sini sudah bisa terdeteksi platnya, warna mobil, terus datanya langsung terinput, sudah terinput dengan aplikasi. Mana yang belum bayar pajak, mana yang masih dalam proses. Jadi lewat video ini kami menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, ayo kita sama-sama mendukung program dari Bapenda Provinsi Papua untuk kita melakukan pemutihan pajak ya. Kita sama-sama untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua. Ini teman-teman lagi persiapan, nanti kita lihat kendaraan. Tadi sudah kendaraan roda 4 sudah, kemudian roda 2. Jadi ini untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, contoh simulasinya seperti ini dulu ya. Kita lihat. Ingat, punya kendaraan harus rajin bayar pajak. Termasuk juga kita yang di ASN yang memakai plat kendaraan dinas. Ya, punya kendaraan pasti ingat pajak ya. Bayar pajak. Jadi hari ini teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua membackup kegiatan dari Bapenda Provinsi Papua terkait simulasi pemutihan pajak untuk semua kendaraan roda 2, roda 4 dan sejenisnya. Jadi untuk sementara hari ini kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Papua masih kita sebatas simulasi dulu. Dan ini tim dari Satuan Polisi Pamong Praja pagi kakak, nanti akan dibantu oleh tim Bapenda untuk bagaimana cara menginput data kendaraan yang masuk. Nah, nanti kita lihat simulasinya seperti apa. Ya, kita lihat dulu. Ini ada kendaraan. Nanti dia masuk, terdata nanti sudah ketahuan. Baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, nanti sudah terinput secara aplikasi. Ya, jadi ada pergerakan. Oke. Kakak hormat. Iya. Kasih kakak. Jadi begitu. Kalau ketemu yang seperti begini teman-teman tidak usah tegang, karena kita punya kendaraan yang masuk dan terdata oleh Bapenda itu sudah terinput secara aplikasi, gitu.
Ya, santai saja. Ya, ini ada kendaraan dinas juga, nanti kita data. Nah, ini teman-teman sudah siap. Jadi simulasi hari ini kita lakukan bersama-sama dengan tim dari Provinsi Pamong Praja, sama-sama dengan tim Bapenda. Teman-teman bisa baca, nanti saya akan zoom ya. Nah ini. Oke, jadi kawan-kawan ini contoh ya, apabila kendaraan yang ini sudah lunas pajak ya, kurang lebih belum ya. Ya ini jadi contohnya seperti begini, nanti akan ada stiker seperti begini yang ditempel oleh petugas. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman dari Satpol PP Provinsi Papua, tetap semangat. Oke, begitu. Tuh ya. Nah itu contoh ya, balik Om bisa minta balik. Terima kasih Om. Ya itu tadi contohnya ya. Oke ini satu lagi, kita dapat contohnya, sampelnya ini. Belum bayar pajak. Hah? Belum bayar pajak? Jatuh tempo 9 April 2020. Ini contoh ya, mobil yang belum bayar pajak, contoh. Sampel dulu. Jadi ini ya. Jadi kalau belum bayar pajak nanti dapat stiker seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih. Oke. Makasih Ibu. Kegiatan hari ini sudah selesai, tadi kita simulasi dan luar biasa kita sudah dapat sampel. Nah, jadi ada sampelnya. Jadi ada yang bayar pajak, ada yang belum bayar pajak. Di lewat video ini kami juga menyarankan kepada masyarakat agar selalu taat membayar pajak. Terima kasih. Shalom Bapak. Halo. Untuk kegiatan hari ini bisa Bapak jelaskan untuk kegiatan simulasi pemutihan pajak ya Pak? Ya. Jadi hari ini kami dari Bapenda dan Satpol PP Papua kita melaksanakan kegiatan simulasi atas penerapan atau pelaksanaan kantor gubernur sebagai kawasan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang akan diterapkan mulai tanggal 1 April 2020. Jadi untuk itu kami sudah melakukan persiapan, salah satunya hari ini. Termasuk di hari ini untuk simulasi pelaksanaannya dengan teman-teman Satpol PP yang akan melaksanakannya. Jadi yang akan dilaksanakan ini teman-teman Satpol PP akan melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang masuk di kawasan kantor gubernur ini. Kalau dia belum bayar pajak akan disampaikan teguran agar yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk parkir sesuai dengan surat gubernur ya. Jadi surat gubernur itu jelas bahwa yang tidak bayar pajak atau yang masih menggunakan plat luar Papua itu tidak diperkenankan untuk parkir di kawasan kantor gubernur. Begitu. Jadi nanti dalam pelaksanaan ditegur dengan kita memberikan teguran seperti ini ya. Ya mungkin nanti kalau ada
teguran kayak gini di website mobil yang bersangkutan kalau sudah menggunakan PA berarti pajaknya belum bayar begitu. Nah, teman-teman Satpol PP akan mengecek status pajaknya itu dengan menggunakan aplikasi Android yang disediakan oleh Bapenda Provinsi Papua melalui HP. Mungkin itu kegiatan kami hari ini. Oh ya, Bapak, kalau terkait dengan pemutihan pajak yang sudah lebih dari 2 sampai 3 tahun ke belakang, itu kira-kira solusinya bagaimana, Bapak? Ya, kalau untuk tunggakan pajak itu kan Ya. pertama muncul karena yang bersangkutan tidak bayar pajak kan. Pertama karena bisa lalai atau bisa juga karena kesulitan pembayaran. Maka biasanya nanti kalau Pak Gubernur sebagai kepala daerah yang punya kewenangan untuk memberikan keringanan pajak akan membuat kebijakan. Biasanya sebelumnya kan ada kebijakan pembebasan denda ya, pembebasan denda. Tetapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat pengendara bermotor bahwa sejak tahun 2025 ini denda pajaknya itu sudah dikenakan hanya 1% saja. Tidak seperti ketentuan yang lama yang dikenakan 25% atas keterlambatan bayar pajaknya. Nah, itu yang memberatkan dendanya ya. Sekarang sudah 1%, artinya dendanya sudah tidak kami harap itu tidak menjadi hal yang memberatkan. Itu salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meringankan beban wajib pajak juga, mengurangkan persentase denda pajaknya dari 25% menjadi 1%. Tapi untuk yang kendaraan-kendaraan yang menunggak di bawah tahun 2023 ke bawah itu masih menggunakan atau dikenakan peraturan lama ya, yang kena denda 25%. Baik, dari Satuan Polisi Pamong Praja, apa yang ingin disampaikan kepada para pemilik kendaraan yang selalu parkir di sini, baik itu kendaraan pribadi maupun yang plat dinas, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi tugas kita Pol PP sudah pasti adalah penegakan perda, menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Wilayah yang di sini sudah jelas untuk tanggal 1 adalah wilayah untuk bagi kendaraan roda 2 atau roda 4 sudah harus wajib bayar pajak. Dan kami teman-teman Pol PP anggota sudah dibekali. Dan hari ini adalah simulasi dan mulai tanggal 1 kita akan melaksanakan tugas. Bagi kendaraan yang tidak bayar pajak sudah otomatis tidak boleh parkir di dalam area kantor gubernur. Dan terima kasih kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Gubernur, dalam arti dengan adanya kewajiban masyarakat membayar pajak berarti kita punya PAD akan bertambah. Karena wajib masyarakat yang memakai kendaraan roda 2 atau roda 4 wajib harus membayar pajak. Nah, terima kasih kami Pol PP siap untuk mendukung teman-teman dari Bapenda untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Ya, Terima kasih Bapak. Hormat. Sekian laporan kami dari halaman kantor Gubernur Papua untuk simulasi tentang ketaatan kita dalam membayar pajak. Jadi kita yang punya kendaraan jangan lupa selalu bayar pajak kalau punya kendaraan, ya. Baik itu kita kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, itu sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini untuk urusan-urusan itu silakan langsung berkoordinasi ke kantor Bapenda Provinsi Papua. Oke, untuk teman-teman hari ini yang bergerak di dokumentasi, tetap semangat, ASN berakhlak. Yes.